Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali kelak di dalam kemuliaannya dan membawa setiap orang percaya untuk hidup bersamanya. Inilah pengharapan terbesar setiap kita. Karena itu marilah kita berdiri teguh dalam pengharapannya sambil mengerjakan bagian kita untuk hidup mengasihi Tuhan dan siap sedia melayani Dia. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan rasa syukur dan kita mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita sehingga kita layak untuk memuji Dia. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus yang hanya bisa dihampiri dengan kekudusan. Engkau Allah yang layak dipuja, disembah dan ditinggikan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang rela mati untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Surga adalah pasti buat kami orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami bisa secara online untuk beribadah, berdoa, memuji, mendengarkan firman-Mu, dan juga mendapat kesempatan untuk memberi persembahan kami yang kami kumpulkan dan ditransfer. Bapak, ampunilah situasi yang saat ini. Kami percaya Allah sumber perlindungan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Penuhi hati kami Bapa dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu dan setia untuk mengasihi Engkau. Biarlah ibadah ini boleh membangkitkan pelayanan kami dan memenangkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus bagi kita. Ia rela menyerahkan dirinya demi menebus kita, sehingga hidup kita menjadi berarti. Hidup kita yang telah diselamatkan, kita harus menghasilkan buah. Karena itu marilah kita menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Agar nama Tuhan boleh dikenal melalui kasih yang menyatakan ke sesama. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus membakar, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi
kita nyatakan kasih-Nya. Persembahan pujian duet dari Ibu Tung Kocin dan Ibu Esther Mulyadi.自己是多渺小，登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像飞针消失也没人知道。夜空的星星仿佛在带着我微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，你听见我的祷告，改变我路，我忍住我的信仰。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，叫我紧紧拥抱。我深知道，这是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。Di tepi pantai betapa kecilnya diriku, di puncak gunung betapa tingginya langit, luas cakrawala, diriku tak berarti, bak debu hilang pun takkan tahu. Bintang di langit seakan tersenyum padaku, sayup berbisik dia lihat segalanya. Pergumulanku, segala kelemahanku kan jadi tanda anugerahnya. Dia mengerti segala kebutuhanku yang dilalui, ada suka duka, tinggallah tanda anugerahnya. Dia pelukku saat mendengar aku. Yang pasti yang dilalui, suka atau duka, menjadi tanda anugerahnya. Ku berseru, Yesus mendengar doaku, Dia mengerti
menjadi tanda anugerahnya. Saudara, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk karya yang Tuhan nyatakan di dalam diri Kristus Yesus yang Kau utus ke dunia ini, yang boleh melaksanakan seluruh perintah-Mu dengan ketaatan, dengan kesetiaan, melaksanakan seluruh perintah untuk mati di kayu salib, bangkit dan menang, dan bahkan sekarang naik ke surga. Dan itu menyatakan bahwa apa yang Tuhan rencanakan buat umat manusia yang begitu mulia sudah selesai dinyatakan dan sudah selesai dikerjakan dengan begitu ajaib. Dan kami umat manusia di muka bumi ini boleh melihat karya yang begitu besar, dan bahkan kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan itu. Terima kasih atas pilihan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami yang seharusnya binasa akibat dosa kami, tetapi Tuhan boleh selamatkan. Tuhan boleh pilih kami, orang yang hina dina ini, untuk menjadi orang yang ditebus, diselamatkan, bahkan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya dalam ucapan syukur kami, bagaimana kami boleh menghargai akan segala berkat, anugerah, privilege yang Tuhan berikan buat kami, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan itu, supaya hidup kami boleh memuliakan akan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kerjakan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang ini. Tuhan, tolong kami yang lemah, yang letih, yang lesu, yang mungkin sudah beban berat akan kehidupan kami dan juga akan pelayanan kami, yang kami mulai kehilangan arah. Tuhan, teguhkan kami dan konfirmasikan kami, supaya akhirnya kami hidup sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dan mengucap syukur atas semua karya yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib dan bangkit dan terangkat naik ke surga. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan dimanapun berada, supaya menyatakan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga pada akhirnya melalui pelayanan kami, Roh Kudus mengurapi kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga pada akhirnya orang boleh percaya Engkau adalah Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan kami, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami dan memberanikan kami untuk kami berjalan di dalam panggilan itu. Dan kami boleh mensyukuri atas segala berkat, rahmat, anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan di mana berada, gereja Tuhan di mana berada, dan para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati di mana berada. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana dunia seolah-olah sedang ditimpa sebuah malapetaka yang besar, maka sebagai orang percaya, kita bisa lihat sebagaimana sebuah tanda dari Tuhan. Kita memang tidak tahu akhir zaman ini tiba, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita benahi hidup kita. Mungkin selama ini kita hidup jauh dari Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk menyatakan iman kita. Biarlah kita boleh didapati setia dan beriman kepada Yesus Kristus. Akhir zaman sudah dekat, sudahkah kau siap sedia? Bangsa bangkit melawan bangsa, kekacauan ada di mana-mana. Hendaklah kau siap sedia, kenakan perisai iman, berjaga dan berdoa selalu. Tuhan akan menolong kamu. Oh Tuhan Yesus, aku siap menjadi pelayan-Mu. Siapkan aku dengan iman dan berharap padamu. Oh Tuhan, pakailah aku. Akhir zaman sudah dekat, sudahkah kau siap sedia? Bangsa bangkit melawan bangsa,
selalu. Tuhan akan menolong kamu. Oh Tuhan Yesus, aku siap menjadi pelayanmu. Siapkan aku dengan iman dan berharap padamu. Oh Tuhan, pakailah aku. Oh Tuhan Yesus, aku siap menjadi pelayanmu. Siapkan aku dengan iman dan berharap padamu. Oh Tuhan, pakailah aku. Oh Tuhan, pakailah aku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan sikap sopan dan hormat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan dari Israel? jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menghadap kami? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kalian melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalan sabat jauhnya dari Yerusalem. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, jikalau sampai pada saat ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah di tengah-tengah keadaan yang demikian itu, banyak orang yang harus diisolasi, yang mengalami mungkin terkapar karena COVID, dan juga para medis, mereka harus melayani di rumah sakit. Setelah itu mereka harus diisolasi, tidak bertemu dengan keluarga mereka. Tapi kita bersyukur karena pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Musa mengharapkan jemaat dapat menggunakan waktu ini dengan baik, beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah juga jemaat boleh mendapat lawatan yang daripada Tuhan, baik melalui pujian maupun juga melalui firman yang akan Musa sampaikan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, dan juga Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Mari Musa akan bacakan, kiranya jemaat boleh menyimaknya dengan baik. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, dengan demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini hari raya kita, yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada Maria dengan satu tujuan, yaitu supaya murid-murid yang tadi meragukan akan ketuhanan Tuhan Yesus, mereka boleh meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menang melawan maut. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tapi jauh sebelum Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa Dia datang ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, mati di atas kayu salib. Yesus sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit dan akan naik ke surga. Naik ke surga untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam surga itu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, di situ diberitahukan pada kita bahwa Yesus naik ke surga untuk yaitu menyediakan tempat bagi orang yang bertobat, yang percaya dan yang menerima Yesus di dalam hatinya dan yang sungguh setia sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Itulah pengharapan yang ada di dalam kenaikan Yesus. Walaupun Yesus tinggalkan kita, tetapi ada pengharapan bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Lalu juga Tuhan di surga melanjutkan pekerjaan Dia, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus di dalam hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah COVID yang ada demikian ini, mungkin kita semua mengalami ada rasa takut, khawatir karena masalah ekonomi, masalah anak-anak dan sebagainya. Tuhan Yesus mengerti dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pendoa syafaat sesuai dengan kemahakuasaan Dia, kemahatahuan daripada Tuhan Yesus. Kiranya ini juga boleh memberitahukan pada kita, di dalam Tuhan Yesus kita punya pengharapan bahwa Dialah menjadi pendoa syafaat buat kita. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus mau naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, seperti firman Tuhan tadi katakan, Dia menampakkan diri dan beritahukan pada murid-muridnya dan orang banyak supaya mereka berkumpul di satu tempat, yaitu Bukit Zaitun. Mereka berbondong-bondong, murid-murid dan orang-orang banyak berbondong-bondong datang ke Bukit Zaitun. Pada waktu mereka sampai di Bukit Zaitun, ternyata Tuhan Yesus sudah ada di sana menunggu mereka. Mereka berkumpul dan saat demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus memberikan perintah pada murid dan orang banyak pada waktu itu. Perintahnya yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berangkat ke surga, Dia rindu pekerjaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini tidak terputus. Pekerjaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini boleh tetap berkelangsungan. Maka melalui perintah ini kepada murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan mau murid-muridnya melayani pekerjaan Tuhan dalam dua hal. Satu, yaitu memberitakan Injil. Kedua, yaitu dikarenakan mengajar mereka di dalam kebenaran untuk mereka boleh taat kepada
perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Karena Injil yaitu Yesus yang mati di kayu salib, yang darahnya sudah tertumpah untuk menyucikan dan menebus manusia. Siapa yang percaya pada Dia, maka dia boleh mendapatkan pengampunan. Siapa yang percaya pada Dia, maka dia boleh dapat kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Saudaraku, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah diperhamba oleh dosa dan dibawa kuasa maut. Semuanya akan masuk kepada kematian yang kekal. Tapi Tuhan Allah, Yesus Kristus juga tidak menghendaki satu manusia pun binasa, tapi semuanya supaya boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Maka itu Tuhan berikan perintah untuk melayani, yaitu apa? Murid-muridnya supaya pergi untuk memberitakan Injil Tuhan, sehingga orang lain boleh dengar Injil dan boleh percaya kepada Tuhan dan boleh menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu 2000 tahun yang lalu Tuhan beri perintah kepada muridnya, dan juga untuk kita sekarang melayani pekerjaan Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Sekarang begitu banyak orang ketakutan oleh karena kematian, ketakutan oleh karena situasi COVID yang ada ini. Mereka membutuhkan berita sukacita, mereka membutuhkan berita gembira, yaitu apa? Keselamatan yang Allah sediakan. Saudaraku, bagaimana peristiwa di Wuhan yang terjadi itu? Orang-orang percaya pada Kristus Yesus di tengah-tengah COVID yang demikian merupa, mereka dengan berani keluar untuk boleh memberitakan Injil Allah, untuk memberitakan kabar keselamatan itu, untuk memberitakan anugerah yang daripada Tuhan Allah, untuk membawa mereka boleh mengalami perubahan lewat mereka percaya pada Injil Allah yang menyelamatkan mereka, dan mereka juga boleh mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Allah. Tugas kita di dalam zaman yang sekarang ini yaitu apa? Untuk pergi memberitakan Injil Allah. Saudaraku, walaupun di tengah-tengah COVID yang demikian ini, kita masih tetap bisa memberitakan Injil, mungkin melalui WA, melalui telepon, melalui saudaraku dengan cara SMS dan sebagainya. Ataupun juga saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa memberitakan Injil lewat kita hidup berpadanan dengan Injil Allah. Injil menyatakan kasih Allah pada manusia. Injil menyatakan yaitu kasih Kristus pada manusia. Dia mau menderita, dia mau mati di atas kayu salib untuk manusia. Injil memberitahukan pada kita bahwa Yesus mau berkorban bagi manusia. Injil memberitahukan pada kita Yesus sudah bangkit yang akan memberi kemenangan. Kiranya Injil itu mewarnai kehidupan kita. Ada kasih Allah yang orang lihat dalam hidup kita. Ada pengorbanan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, dan ada kemenangan-kemenangan yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga melalui itulah kita boleh memberitakan Injil, hidup berpadanan dengan Injil, dan orang boleh melihat sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Lalu saudaraku, tugas yang kedua di sini katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melayani, bagian yang kedua atau model yang kedua adalah melayani, menjadi pedagogos. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi pengajar, menjadi pendidik, menjadi pembimbing, penuntun. Mereka yang sudah percaya pada Kristus Yesus, mereka boleh diajar dengan firman Tuhan. Mereka dibimbing, dituntun lewat firman Tuhan ini, supaya pada akhirnya mereka boleh lebih dalam mengenal akan firman Tuhan Allah, supaya melalui itu mereka mengenal firman Allah dan mereka lebih percaya sama Tuhan, lebih percaya kepada Yesus Kristus, dan lebih mengasihi kebenaran dan lebih mau hidup di dalam kebenaran. Saya katakan untuk mereka sampai taat
pada firman Allah. Kalau mereka tidak mengenal Kristus, nggak mengenal firman Tuhan dengan dalam, bagaimana mereka bisa taat? Bagaimana mereka bisa takut? Maka bagian kita adalah yaitu apa? Mengajar mereka kebenaran akan firman Tuhan di tengah-tengah banyak hoak yang demikian rupa ini. Tapi mereka boleh mengenal firman Tuhan. Itulah tugas yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, dan juga diberitahukan kepada kita sekarang ini. Dan tugas itulah yang juga boleh menjadi bagian kita, bagi kita yang sudah percaya terima Tuhan Yesus, yang udah ada di dalam Tuhan, yang sudah belajar firman Tuhan, dan bagian kita untuk boleh membimbing, menuntun mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan sampai Kristus datang kedua kalinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah mengutus kita untuk melayani dua hal. Di samping ada lagi banyak yang lainnya. Tapi kita tahu, dan Tuhan tahu, pasti itu juga tidak mudah. Makanya dia berjanji di sini, katakan yaitu apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan beritahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa Tuhan mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Dan di dalam Yohanes juga dikatakan itu apa? Pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus akan Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya mengirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang juga akan menyertai, menolong setiap para murid-muridnya di dalam melakukan tugas pelayanan itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam melakukan pengabaran Injil, dalam melakukan mendidik, mengajar, membimbing orang ke dalam kebenaran, itu tidak mudah. Itu ada tantangan mungkin dari diri kita sendiri, tantangan dari orang yang kita layani, tantangan daripada medan pelayanan. Itulah juga yang dihadapi oleh murid-murid. Pada waktu Petrus melayani pekerjaan Tuhan di Kisah Para Rasul, waktu dia memberitakan Injil, betapa berat tantangan yang dia hadapi, betapa banyaknya kesulitan yang dia hadapi. Tapi Allah berjanji menyertainya, sehingga mereka akhirnya boleh melakukan pekerjaan dengan luar biasa. Petrus yang sudah punya keyakinan yang demikian rupa kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Tuhan, akhirnya Petrus mengabarkan Injil dengan demikian rupa, membimbing, menuntun orang di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam doa Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 17 ayat 18, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku juga mengutus mereka. Bahwa Tuhan Yesus juga mengutus mereka dan mengutus kita pada zaman sekarang ini untuk pergi memberitakan Injil Allah, untuk pergi mengajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena apa? Allah masih mempercayakan kepada kita di zaman sekarang ini untuk menjadi rekan kerjanya, untuk memberitakan Injil dan juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menuntun, mendidik mereka. Dan betapa hebat kuasa Tuhan yang Allah berikan, betapa hebat kuasa Roh Kudus yang mau diberikan kepada kita. Dan juga saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam penyertaan yang daripada Tuhan, kiranya ada satu keberanian dalam diri kita untuk menjalankan pengutusan yang daripada Allah, melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil dan juga menyampaikan firman Tuhan, atau mendidik, menuntun mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seorang penyanyi yang bernama Tiara Cendol. Sebenarnya dia bukan namanya ada Cendol, ya, Tiara, tapi ditambah Cendol, saudaraku. Kenapa? Karena dia menyanyikan lagu yang ya dibuat oleh Didi Kempot yang sudah meninggal, yang sudah menghadap kepada Khalik, kepada Tuhan Allah. Menyanyikan lagu Cendol berduet bersama Didi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Didi Kempot meninggal, dia punya satu tekad dalam diri dia yang dia ungkapkan, yaitu apa? Bahwa dia mau meneruskan, yaitu
usaha atau meneruskan jejak daripada Didi Kempot ini menjadi penyanyi Punjasari, yaitu apa? Menyanyikan lagu-lagu yang bisa boleh menghibur mereka yang sedang patah hati, menyanyikan lagu-lagu yang membuat mereka boleh ada semangat di dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah banyak kesulitan, kesusahan yang mereka alami. Padahal Didi Kempot gak pernah mengutus Tiara ini untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh Didi Kempot. Tapi dari kesadaran dia sendiri, dia lihat Didi Kempot lewat lagunya banyak orang diberikan semangat dan dia rindu untuk itu boleh terjadi. Maka itu menjadi tekad dia. Nah saudaraku, Tiara yang tidak diberikan pengutusan, tugas, tapi dia ada mau demikian rupa. Tapi bagaimana dengan kita? Yesus mengutus kita. Bukan untuk meneruskan pekerjaan daripada Didi Kempot, tapi untuk meneruskan pekerjaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, apa yang menjadi tekad kita? Apa yang menjadi komitmen kita? Maukah kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, untuk itu sekarang, besok, dan seterusnya, selama Tuhan memberikan kesempatan, kita mau memberitakan Injil Allah yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Dan kita mau mendidik anak-anak kita, membimbing teman-teman kita yang sudah kita bawa dia dalam Tuhan, untuk dia boleh mengenal firman Tuhan dan untuk dia boleh taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang menyatakan tekad untuk boleh terus melayani pekerjaan Tuhan. Jadikan lagu Allahmu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa tekad dan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Hari ini kami boleh renungkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan mengutus kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-Mu, untuk boleh memberitakan Injil Tuhan. Tuhan utus kami untuk boleh membimbing, menuntun mereka yang sudah percaya pada Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Bapa, karena Tuhan bukan saja mengutus, tapi Tuhan juga memberikan kuasa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Tuhan juga mau menyertai kami. Tapi Tuhan ampuni kalau kadang-kadang kami cuek. Ampuni kadang-kadang kami malas. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami tidak melakukan pelayanan yang Tuhan perintahkan ini dalam kehidupan kami. Tapi biarlah mulai hari ini Tuhan, kami ada tekad yang dari Tuhan untuk menolong kami, baru memberitakan akan Injil itu. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami teringat dengan negara kami ini yang sedang dilanda oleh virus COVID ini. Bukan negara kami saja, 200 lebih negara juga sedang dilanda oleh COVID. Ya Tuhan Yesus, tolonglah ya Bapa, setiap mereka yang sedang mengalami isolasi, kiranya Tuhan memberikan mereka penghiburan, penguatan. Dan Tuhan juga tolong kiranya anak-anak Tuhan yang sedang diisolasi boleh menjadi alat Tuhan bagi mereka yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan Yesus, bagi yang sedang menderita dalam terkapar karena COVID, Tuhan tolonglah, mohon belas kasihan yang daripadamu. Jikalau Tuhan perkenankan ya Allah, biarlah boleh mereka mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk para medis ya Tuhan, baik dokter, perawat dan sebagainya. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Mereka diberikan perlindungan daripada tertularnya oleh COVID itu. Mereka juga diberikan kekuatan fisik yang prima setelah mereka melayani Tuhan, untuk mereka boleh tetap dapat melayani pasien-pasien yang harus dilayani. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam penanganan, karena akibat COVID ini ada masalah ekonomi ya Tuhan. Ada orang banyak kehilangan mata pencaharian karena mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan tolonglah ya Bapa, untuk pemerintah bisa menangani dengan baik, dengan indah. Bersyukur kalau diadakan pembagian sembako, uang, biarlah boleh sampai kepada yang harus menerimanya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan tolonglah ya Bapa, mereka tidak karena COVID, tapi ada yang usia lanjut. Biarlah Tuhan juga akan memberikan penopangan dan penguatan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanggal 24 hari Minggu kita masih tetap beribadah secara online dan tetap jam 9. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan juga itu mengenai persembahan. Saudaraku, sudah disediakan kotak persembahan di gereja. Jadi saudaraku bisa datang ke rumah Tuhan untuk boleh ya menyampaikan atau memasukkan persembahan yang saudaraku siapkan. Ataupun juga gereja sudah buka rekening di BCA, saudaraku bisa melihat yang di pengumuman yang tertulis nomor AC yang gereja punya, yaitu di BCA. Mari kita bersama-sama untuk memberikan persembahan yang sudah saudaraku siapkan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan yang saudaraku sudah siapkan dan yang akan saudaraku berikan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Apapun keadaan situasi ya Tuhan, kami mau tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kami sudah siapkan ini, yang akan kami berikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan kiranya persembahan ini untuk boleh menjadi berkat ya Tuhan, untuk berguna memperluas pekerjaan Tuhan di Bandar Lampung ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau
kiranya memberkati fakir miskin, janda, yatim yang dalam kelemahan, supaya mereka juga boleh menikmati makanan di saatnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah pikiran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah pikiran, hati dan hidupmu kepada Tuhan Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kekuatan daripada Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, turun berlimpah-limpah atas kehidupan saudaraku sekalian. Demikian juga halnya penyertaan pertolongan, hikmat Roh Kudus ada bersama dengan saudaraku dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan memberkati saudaraku sekalian.